Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله والوفاء. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن خامسا فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باب الصوم في صوم رمضان. باب الصوم. الصوم وهو اللغة الإمساك، وشرعا إمساك مفطر بشروطه الآتية، وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة. يجب صوم شهر رمضان إجماعا بكمال شعبان 30 يوما أو رؤية عدل واحدة ولو مستورا هلاله بعد الغروب إذا شهد بها عند القاضي، وبثبوت رؤية هلال أي شهر رمضان عند القاضي بشهادة العدل بين يديه كما مر. ومع قوله ثبت عندي يجب الصوم على جميع أهل البلاد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah. Maka kami menyajikan dari kitab yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi dari kitab yang kemarin, yakni I'anatul Talibin, karena penjelasannya lebih detail. Yang namanya saja kitab syarah, kitab yang menjelaskan kitab yang ada di bawahnya. Bab yang membicarakan tentang puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. As-shaum, puasa, wa huwa lughatan al-imsak, bahwasanya menurut bahasa puasa itu sama dengan imsak. Dan ini penjelasannya lebih detail lagi ketika nanti kita sudah mulai masuk dalam pembahasan tentang ditasahhurin, untuk sama-sama membahas kapan masuknya imsak dan bagaimana kaifiat tentang sahur. Puasa ini telah disyariatkan yang di dalam syariah tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang
melaksanakan puasa hendaklah menahan dirinya. Kalau kita melihat tadi dari secara lughah tentang imsak, maka imsak ini adalah menahan atau sama dengan puasa. Imsakun am muhtirin bi syurutil atiyah. Maka orang yang mengatakan dirinya sedang berpuasa, hendaklah dia menjaga dirinya daripada hal-hal yang membatalkan puasanya. Dan ternyata hal ini seringkali kita jadikan sebagai perdebatan. Bahkan kita menabrak orang-orang yang baru mau belajar puasa. Subhanallah. Bahkan mungkin sempat ada beberapa kali kami dengarkan masih harus merujuk kepada pendapat para mufassir tentang ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dari kata kutiba ini sudah bisa dilihat, ini kan kata aslinya adalah kataba, fi'il madhi, tetapi dijadikan kutiba, menjadikan dia ini adalah fi'il madhi mabni majhul, berubah sifatnya dari pasif menjadi aktif. Maka tidak boleh kemudian kita jadikan syarat di depan. Puasa itu hanya untuk orang-orang beriman katanya. Sampai-sampai, maaf, jangan kita menabrakkan satu hukum dengan hukum yang lain. Semisal kita mengatakan, apa gunanya kamu puasa sementara kamu kan tidak sholat? Ini pembahasan yang berbeda. Bab sholat ya sholat, bab puasa ya puasa. Sehingga dijelaskan di sini bahwasanya syariat puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Apakah batal puasa bagi orang yang tidak sholat? Maaf, itu pembahasan yang lain. Syukur kita dan berharap kita orang akan mengawali pertaubatannya dari jalur mana saja. Mungkin hidayahnya dia itu melalui puasa, maka jangan kita tabrak. Tidak ada gunanya puasa bagi orang yang tidak sholat. Itu urusan dia dengan Allah. Sekali lagi saya ulangi, jangan kita bertutur tidak ada gunanya orang tidak sholat puasa. Bukan urusan kita. Sepanjang dia tidak membatalkan puasanya dengan makan dan minum, maka puasanya sah. Bahkan Masya Allah tidak sedikit orang yang malah dia itu hidayahnya juga melalui Ramadan, melalui puasa Ramadan. Maka ayat ini jangan disalah tafsirkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, langsung kemudian itu kita jadikan sebagai alasan, kita jadikan sebagai syarat. Bukan. Puasa itu hanya untuk orang beriman. Sampai orang kalau tidak sholat kita anggap dia tidak beriman. Bukan tidak beriman orang tidak sholat itu, tapi lemah iman. Dia beriman, selagi dia belum keluar dari Islam, belum murtad, maka dia beriman. Imannya sedang lemah. Maka jangan dijadikan sandaran ke situ. Sehingga kalau di situ dikatakan dalam fi'il mabni majhul, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan. Ya. Jadi beda ini, wajib dengan diwajibkan. Atas kalian berpuasa, maksudnya kalau dia puasa berarti dia beriman. Bisa dipahami Pak? Kalau dia puasa berarti dia beriman. Jangan dikatakan iman dulu baru puasa, tidak.
Maka sangat penting sekali anak-anak kita, cucu kita dilatih mereka untuk puasa sesuai dengan kadarnya. Kalaupun mereka belum bisa puasa, minimal, dan ini sangat dianjurkan, disunnahkan, ibu-ibu yang haid, yang nifas, yang janabah, bahkan anak kecil yang belum mumayyiz, kita bangunkan mereka semua ini untuk sama-sama makan sahur. Meskipun nanti kalau anak yang bayi itu setelah beberapa jam dia makan lagi, ada fadilah tersendiri dari sebab bangun makan sahur. Maka telah dijelaskan di sini bahwasanya sepanjang orang itu menahan dirinya untuk makan, minum dan berhubungan badan, maka masya Allah sah puasanya. Tapi itu tingkatan awam. Nanti kita lihat bagaimana tingkatan-tingkatan selanjutnya. Wa furidu, maka diwajibkan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah, tahun kedua Hijrah, tahun kedua setelah hijrahnya Rasul. Maka di situ kemudian diwajibkan puasa Ramadan. Dan adalah puasa Ramadan itu dikhususkan menjadi hadiah yang spesial bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai puasa kita itu sama dengan puasanya ahlul kitab. Karena orang-orang terdahulu mereka juga sudah puasa. Maka nanti kita mau lihat, kalau kaifiat puasa kita itu berbeda dengan kaifiat puasanya ahlul kitab, maka inilah kita masuk di dalam golongan khosaisin, terkhusus kepadanya. Maka mengetahui dengan jelas tentang kaifiat tata cara daripada melaksanakan ibadah puasa, ini juga hukumnya wajib seperti mana wajibnya puasa. Sehingga kewajiban puasa yang pertama terjadi itu diperintahkan di bulan Sya'ban untuk menunggu datangnya Ramadan, langsung kemudian dipraktekkan, ditunjukkan kepada para sahabat bagaimana menentukan datangnya Ramadan. Maka diwajibkannya puasa terutama dalam bulan Ramadan dengan sebab telah melihat daripada hilal. Maka kalau tidak sempat melihat hilal, mencukupkan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi zaman Rasulullah SAW di awal-awal perintah daripada puasa ini, itu dilihat dengan ru'yah. Kan ada sekarang ada dua perhitungan, perhitungan dengan ru'yah dengan perhitungan dengan hisab. Ru'yah itu melihat langsung daripada bulan, dan hisab itu adalah melakukan perhitungan secara matematik. Mana yang lebih dikedepankan? Bukan kita mau saling saling sikut di sini. Kan ada juga yang masya Allah, kalau puasa dia cari yang lambatnya. Anggaplah, maaf, kalau ada yang puasa di hari Senin, kemudian ada yang memutuskan puasa di hari Selasa, dia mau puasanya di hari Selasa. Kemudian Lebaran, ada puasa di Lebaran di hari Senin, ada Lebaran di hari Selasa. Dia pilih Lebaran di hari Senin. Sampai-sampai puasanya cuma 28. Tidak ada puasa 28, puasa Ramadan itu 28. Puasa Ramadan itu 29 atau 30 dan kebanyakannya 29. Tetapi terserah Allah. Maka masya Allah, bolehkah
kita melakukan perhitungan? Boleh. Tetapi hati-hati, perhitungan secara matematik yang kita lakukan ini adalah alternatif. Karena tetap saja yang menjadi ketetapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala nampakkan hilal. Maka menunggu hilal ini adalah yang paling rajih, yang paling hati-hati melihat datangnya hilal. Lantas terutama biasa di lebaran haji, bahkan juga Ramadan ada yang begitu. Kenapa kemudian dikatakan ru'ya di sini menjadi patokan? Kalau sekarang sudah disepakati jumhur ulama bahwasanya ketika nampak hilal sampai 2 derajat berarti itu sudah tanggal 1 bulan Ramadan. Maka di sini dijelaskan ar-ru'ya adlun wahidah, atau ada seorang adil terpercaya yang melihatnya dan dia berani bersaksi di depan hakim. Kemudian hakim menguatkan daripada pendapat seorang yang adil itu yang mengatakan saya telah melihat hilal, dia menguatkan pendapat tersebut, maka wajib bagi orang yang ada di balad, di negara tersebut, wajib bagi orang yang ada di negara tersebut untuk melaksanakan puasa. Tidak mesti Pak, seluruh dunia tidak mesti merata. Kan banyak orang biasa, ini terutama di Idul Adha, dia sudah puasa itu nanti jam 9, kemudian dia lihat TV, wih di sana orang sudah di tanah suci sudah lebaran, maka dia batalkan puasanya. Ini yang keliru. Yang timur mana Pak? Kita lebih timur. Artinya begini, ketika orang di sini melihat, orang di timur itu posisi bulan, posisi bumi, bulan, matahari. Ketika orang di timur melihat bulan, ini kan bulan dia beredar. Ketika orang di sini melihat bulan itu belum sampai 2 derajat, berarti dia belum puasa di negara tersebut. Yang namanya negara di situ adalah pertama iklimnya sama, tropis semua. Kemudian yang kedua face-nya ya sama. Kemudian yang ketiga pola makannya sama. Banyak hal-hal yang kemiripan dalam situ. Sehingga kalau dikatakan jadi negara belum tentu nation, belum tentu seperti Indonesia, Malaysia, ini satu negara, tidak. Ini dikatakan satu bilad juga. Kenapa? Suhunya sama, face-nya sama, pola makannya sama. Berarti ini dianggap mereka ini satu bilad. Artinya kita belum melihat hilal 2 derajat. Tapi kan ini kan bumi berputar Pak. Kemudian ternyata setelah naik ke atas kita sudah lewat. Kalau kita tidak melihat hilal tadi, berarti kita tidak puasa. Hilal 2 derajat. Tapi ternyata setelah dia bergeser, orang-orang yang di Hijaz, di Mekah Madinah, dia melihat, oh hilal sudah 2 derajat. Iya sudah 2 derajat. Kenapa? Karena pergeseran itu telah membuat dia ini nampak 2 derajat. Kita belum Pak. Kita sudah lewat. Kenapa? Karena penanggalannya itu di waktu maghrib. Maka jangan kemudian kita mengambil petunjuk di luar negara kita. Orang di sana sudah puasa, orang di sana sudah lebaran. Tidak, adik kita belum. Berarti belum. Artinya kalau sudah lewat dari negara kita, bulan itu sudah lewat dari negara kita, baru kemudian nampak 2 derajat, di sana baru dibolehkan. Maka jangan mentang-mentang, wih, di sana saya lihat di TV tadi orang sudah lebaran, langsung puasanya dibatalkan. Sehingga Masya Allah, ya, pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama, bahkan ahli fatwa Indonesia ini telah sepakat Pak. Di sana sudah berkumpul berbagai pakar-pakar
dari berbagai gerakan-gerakan Islam, dari berbagai ormas-ormas Islam, maka membuat kesepakatan kita tinggal menunggu seperti apa yang diputuskan, yang disampaikan oleh kementerian, maka kita ikut kepada pemerintah. Ya sederhananya saya seperti itu. Maka Masya Allah, ini pengertian tadi tentang satu negara yang mana mereka satu negara itu wajib untuk melaksanakan puasa. Anggaplah sekarang sudah masuk puasa Ramadan. Nanti kita akan bahas yang lain setelah menyelesaikan dulu tentang persoalan puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan di sini hukumnya wajib. Sehingga kewajiban Ramadan itu sama dengan kewajiban puasa, sama dengan kewajiban sholat. Yang kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka kita ini Masya Allah akan tercatat baginya melaksanakan dosa besar. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak berpuasa kecuali yang telah ditetapkan baginya keringanan atau rukhsah. Yang perlu kita tahu sekarang adalah rukunnya, seperti tentang sholat kemarin. Kalau rukun kita sudah pegang, maka insya Allah komponen-komponen yang lain sebagai pelengkap akan semakin memudahkan kita untuk bisa menjalankan amal tersebut dengan tanpa terbebani. Saya yakin kalau kita sudah pegang rukun-rukun sholat yang sudah kita sampaikan kemarin, terasa Pak, perlahan dan pasti akan terasa kualitas sholat kita itu meningkat. Khusyuknya itu terasa, tidak dibuat-buat. Kenapa? Karena khusyuk itu adalah anugerah pemberian daripada Allah. Tunaikan saja rukunnya, maka Allah yang akan memberikan sebagai anugerah. Ternyata rukun daripada puasa ini cuma satu. Meski satu, tetapi terkadang tidak ditunaikan. Rukun daripada puasa ini hanyalah niat. Itu saja. Kembali niat, seperti apa niat itu? Jangan kemudian kita anteng mengatakan niat dalam hati kalau kita belum sampai kepada wilayah tasawuf. Maka lafazkan saja niat kita menurut Imam Asy-Syafi'i, dan akan sangat indah. Ternyata Masya Allah, bangun makan sahur, sampai si kecil juga dibangunkan. Kita saling menuntun satu sama lain, beritahu, adik, mungkin adik bisa pimpin kita doa subuh ini. Masya Allah, si kecil mimpin doa. Ini akan terasa keluarga kita sakinah, akan terasa kehangatan keluarga, keharmonisannya seperti apa. Mungkin besok abang atau kakaknya yang mimpin doa ya, atau mungkin diawali dengan abahnya. Masya Allah, setiap satu orang memimpin doa, tapi kemudian juga kita lafadzkan. Maka melafadzkan ini Masya Allah sangat penting sekali. Yang perlu kita ketahui, kapan kita berniat dan di mana tempatnya itu niat. Kapan kita berniat? Niat untuk melaksanakan puasa Ramadan sama kalau kita niat mau sholat. Ada 3 rukun niat. Sengaja melaksanakan. Apa yang dilaksanakan karena Allah. Kalau dilihat secara tekstual untuk dikaji lebih dalam, ternyata memang niat ini sudah mengarahkan kita untuk melafadzkannya setiap malam. Tidak bisa mau langsung dijamak. Di awal puasa langsung kita katakan saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Kenapa? Karena niatnya saja. Nawaitu, saya berniat. Shauma ghadin. Ini sudah ada kata ghadin Pak.
Kata godin itu sudah mengikat bahwasanya setiap hari kita akan melafazkan niat itu. Puasa besok, nawaitu shauma godin an adai, menjadi kewajiban yang ada yang pada saat itu berlangsung. Fardhi syahri Ramadan ataupun fardhu syahri Ramadan, dari dua qaul boleh. An adai fardhi syahri Ramadan, an adai fardhu syahri Ramadan, hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan main kalau si kecil sudah mimpin doa seperti itu, Pak, bahagianya kita. Maka tempat berniat itu adalah setelah sholat isya sampai masuknya imsak. Artinya kalau sudah lewat imsak, Pak, ini yang harus kita hati-hati. Kalau ternyata setelah isya kita belum niat, sampai masuknya waktu imsak kita belum niat, la siyama lahu, tidak ada puasa bagi orang tersebut. Ta'ina yang enggak puasa tak. Karena itu Ramadan jangan kita bilang tidak berniat kak tadi. Jangan kemudian kita menganggap tadi saya tidak berniat, tidak usah ke puasa, tidak bisa. Lihurmatil waqtin, lihurmati syahri Ramadan, karena itu adalah bulan Ramadan, maka tetap saja wajib bagi kita untuk berpuasa, tapi karena kita tidak niat tidak dianggap puasa tak. Artinya dua kerugian, Pak. Ijamah tapi tak ada lolongan. Maka perlu sama-sama kita saling membimbing di dalam niat. Dan ternyata sudah benar. Orang-orang tua kita dulu, saya sendiri yang generasi belakangan masih sampai, Pak. Orang-orang tua kita dulu sudah sangat benar dia. Ketika selesai sholat tarawih, satu orang tua kita kemudian dia sampaikan pada maniaki puasa baja. Ini sudah benar, Pak. Tapi kita terkadang menjawabnya yang keliru. Kita cuma menjawab puasa baja, tidak tertunaikan rukunnya. Kenapa? Sengaja melaksanakan apa yang dilaksanakan karena Allah. Maka akan lebih bagus lagi kalau dikatakan pada maniaki puasa baja sambil dituntun. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dituntun supaya setiap orang melafazkannya. Dan inilah yang sebenarnya dimaksudkan dengan sahur. Ma huwa litasahurin, apa itu yang dimaksudkan dengan sahur? Inti utama daripada sahur itu apa, Pak? Inti utama daripada sahur ini adalah untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, dengan puasa orang-orang terdahulu, supaya tidak sama puasa kita ini dengan puasanya kaumnya Nabi Musa, supaya kemudian kita ini masuk ke dalam golongan yang dikatakan tadi khususiyah, khusus kepada umat ini. Bagaimana puasanya kaum-kaum terdahulu, Pak? Tidak ada makan sahur, tidak ada sahur bagi mereka, sehingga bebas saja. Ini yang terkadang tanpa sadar dengan sebab kemalasan kita sudah terjerembab masuk ke dalamnya. Kita katakan, karena kemalasan mungkin, Pak, makan sahur memang maka saya baru tidur. Tidak dianggap kita sahur. Mana itu sahur? Sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Maka yang dikatakan sahur itu jam 2 ke atas, itu baru namanya sahur. Kalau kita makan sahur, menganggap makan sahur sebelum jam 2 kemudian tidur dan tidak bangun lagi setelah jam 2, kita tidak sahur namanya. Puasanya tetap sah kalau tadi sudah niat, Pak. Intinya tadi kan niat. Tapi kalau kita tidak sahur, kita kehilangan fadilah keutamaan makan sahur, keutamaan sahur. Jadi inti sahur yang pertama ini adalah membedakan puasa umatnya Rasulullah dengan puasa ahlul kitab. Kemudian yang kedua, inti makan sahur ini adalah litajdidi niyatana,
untuk memperbaharui daripada niat kita. Untuk memperbaharui niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga kemudian ini adalah mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Kemudian kita akan melatih diri kita, membiasakan diri kita mengamalkan amal-amal para nabi. Semua nabi melaksanakan qiyamul lail. Semua nabi melaksanakan tahajud. Membiasakan diri kita mengamalkan daripada amalan para nabi dan rasul. Dan berikutnya adalah untuk semakin menguatkan diri kita dalam puasa. Sekarang kita lihat, karena batasan niat itu adalah imsak. Ma huwa imsakun? Apa itu imsak sebenarnya? Tadi di awal sudah dijelaskan, imsak itu adalah puasa. Imsak itu adalah puasa. Tapi kok di Indonesia dibedakan antara imsak dengan subuh, antara imsak dengan fajar. Padahal fajar itu imsak. Fajar itu adalah masuk waktu berpuasa. Ternyata Masya Allah, kita harus merujuk kepada kisah kehidupan para sahabat dalam kitab yang lain, kitab Hayatus Sahabat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika bulan Ramadan untuk menentukan waktu imsak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih salah seorang dari sahabat yang buta malam, Abdullah ibnu Maktum. Maka Abdullah ibnu Maktum ini Masya Allah, ini kalau kita mau bicara tarekat Pak, karena dia ini tasawufnya tinggi, dia cuma raba tangannya saja, kulitnya. Maka dia sudah bisa kemudian menjelaskan, ini sudah masuk waktu sholat zuhur, ini sudah masuk waktu buka puasa, ini sudah masuk waktu imsak. Masya Allah, dia meraba kulitnya Pak, dia bisa tahu. Nanti satu waktu jam juga akan hilang, akan mati semua energi dan sebagainya. Maka kita perlu, ya, ada orang-orang tertentu yang dia memahami tentang persoalan tersebut. Abdullah ibnu Maktum, ketika dia telah meraba, mengusap kulitnya, maka Masya Allah dia terbangun kemudian berdiri untuk mengumandangkan azan. Azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Maktum tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Berarti ini menunjukkan qiyamul lail. Dan setelah selesai mengumandangkan azan, Abdullah ibnu Maktum beliau kemudian memberikan iklan, menyampaikan dengan lafaz yang sangat jelas sekali. Maka Abdullah ibnu Maktum dia teriak, dia sampaikan tanbihun, tanbihun, tanbihun. Setelah Abdullah ibnu Maktum dia katakan tanbihun, maka Abdullah ibnu Mas'ud dia maju ke mihrab, tempat imam, dia maju ke mihrab. Beliau dengan fasih membacakan 50 ayat. Sehingga inilah yang dijadikan jumhur, patokan ulama-ulama kita terutama di Indonesia. 50 ayat yang dibaca orang fasih itu takarannya seukuran 10 menit. Jadi azan pertama itu menunjukkan tanbihun. 10 menit setelahnya atau 50 ayat yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, begitu selesai barulah kemudian Bilal mengumandangkan azan subuh. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Masya Allah, apa yang dijadikan sebagai jumhur kesepakatan ulama-ulama kita ini sudah sangat bersesuaian dengan keadaan kita di Indonesia.
sekiranya ingin digantikan, jangan dihilangkan. Sekiranya ingin digantikan bahasa imsak itu dengan tanbih, sudah sangat bersesuaian sekali dengan kisah yang dijelaskan dalam Hayatus Sahabat. Tapi karakter orang Indonesia tidak begitu. Karakter orang Indonesia itu, kalau dia lihat, kita misalnya ke lampu merah Pak, dari jarak 20 meter dia lihat lampu hijau berubah ke kuning, maka malah dia tancap gas supaya dia tidak dapat lampu merah. Ini kan karakter orang Indonesia itu. Padahal seharusnya kita sudah harus menurunkan gas, karena itu sudah tidak boleh lagi kita untuk melewati. Orang yang masih sempat melihat, maka dia tidak perlu lagi harus menambah gas. Tapi kita karakternya kan beda. Sehingga Masya Allah, karakter yang inilah yang kemudian mau dijelaskan. Imsak yang dimaksudkan para ulama-ulama kita di sini 10 menit sebelum azan di sini adalah untuk membuat persiapan. Jangan mikir makan-makan berat lagi saat itu. Jangan lagi mau malah ditambah sambelnya atau apa dan sebagainya. Tidak. Sudah harusnya kita turunkan gas saat itu. Kalau kita kebablasan Pak, kalau tidak kebablasan malah lebih baik. Itu sudah akhir dari segalanya. Untuk apa? Untuk kemudian kita mau membuat persiapan yang benar-benar persiapan. Ya sudah kita pahami, yang namanya sikat gigi ada batasannya, batasan daripada jauh, batasan daripada rongga mulut kita seperti apa. Maka Masya Allah dia betul-betul membersihkan, berkumur dan sebagainya. Ini butuh waktu juga sampai 10 menit. Apalagi kalau masih ngopi dan sebagainya, Masya Allah. Jadi persiapan inilah yang dimaksudkan. Jangan sampai seperti kebiasaan secara umum, sudah lampu kuning masih saja tancap gas. Coba Pak, kalau kita langsung dikatakan, ulama-ulama kita katakan, imsak itu sama dengan waktu sholat subuh. Sementara ini piring masih penuh, masih ada di mulut, sudah kumandangkan azan. Ini bagaimana ini? Mau dimuntahkan atau mau ditelan? Kan begini. Inilah karakter yang mau kemudian dibina. Jadi pembinaan, Masya Allah, ini mujahadah Pak. Mujahadah daripada ulama-ulama kita untuk kemudian membuat kesepakatan seperti itu dengan tarjih bahwasanya 10 menit sebelum azan itu sudah lampu kuning. Tidak ada nih aktivitas yang berat. Kita sudah buat persiapan. Kan masih banyak juga biasa. Inilah juga salah satu rujukan salawat tahrim yang dibunyikan di masjid-masjid 10 menit sebelum azan, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau berpuasa. Jangan sampai nanti berjalan dari rumahnya ke masjid, woi pokoknya matolek bampia diulalan, disuruh bampia. Bahkan ketika muadzin sudah tiup-tiup pik, sudah kasih begini, pecapuran, disuruh Allah mendalan-dalan, diisap dulu dalam-dalam katanya. Begitu muadzin Allahu Akbar baru dikeluarkan pelan-pelan. Masya Allah, guru kami jelaskan tingkat keimanan seseorang berbanding lurus dengan tingkat kehati-hatiannya. Kalau kita sudah mulai hati-hati, berarti iman kita sudah mulai meningkat dan meningkat. Begitu juga di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita sudah mulai meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, Masya Allah, insya Allah seiring sejalan Pak. Jadi meningkatnya iman itu sama dengan meningkatnya amal. Seiring sejalan itu akan tumbuh daripada iman kita, kemudian juga menjadi semakin baik daripada amal-amal kita. Jadi imsaknya sampai seperti itu. Lain halnya kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ini juga kisahnya dalam kehidupan Rasul. Puasa sunnah itu tempat niatnya bukan sampai imsak, bukan. Tempat niatnya puasa sunnah itu adalah sampai sebelum zawal, sampai sebelum matahari itu di atas kepala kita, sampai belum masuknya waktu sholat zuhur, belum masuknya waktu azan zuhur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam
dan Ali karramallahu wajhah. Dalam beberapa kisah dijelaskan, dia kembali ke rumahnya. Ali beritahu kepada Fatimah, indakum at-ta'am, adakah kita memiliki makanan pagi ini? Maka Fatimah beritahu, kita tak memiliki sarapan pagi ini. Oh, kalau begitu kita puasa saja. Kalau begitu kita puasa saja. Jadi sampai sebelum masuk waktu zuhur kalau puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan setelah Isya bagaimana kaifiat yang lain tentang menentukan mentakyin daripada niat puasa kita. Bapak hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit. Kita kembali kepada penetapan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal. Ada ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian semakin diperkuat oleh sahabat sampai generasi yang keempat. Maka Masya Allah, ilmu tersebut atau ilmu astronomi, ilmu falak, untuk menghitung daripada peredaran bulan, bumi dan matahari. Tetapi itu adalah alternatif. Sehingga dalam kisah kehidupan Ali karramallahu wajhah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaannya, keagungannya untuk menjadi karomah bagi Ali karramallahu wajhah. Ketika satu masa Ali telah jatuh tempo untuk membayar hutangnya. Pada hari itu ketika Ali tidak bisa membayar hutangnya, maka Masya Allah, semua yang telah dijaminkan oleh Ali, bahkan sebahagian makalah menjelaskan, itu Hasan dan Husain menjadi taruhan. Kalau Ali tidak bisa membayarkan hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan, maka Hasan dan Husain cucunya Rasulullah itu langsung dijadikan budak oleh orang Yahudi pada saat itu. Maka berbagai jalan dilakukan untuk mencekal Ali supaya dia tidak sampai membayar hutangnya pada hari yang ditetapkan. Maka Masya Allah, berbagai rintangan telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu, dan Ali karramallahu wajhah tetap saja berusaha untuk melewati semua ujian rintangan itu. Maka Masya Allah, ketika Ali tiba di rumahnya orang Yahudi untuk membayar hutangnya, semua pintu dan jendelanya telah ditutup. Bahkan kemudian dia teriak dari dalam rumah, dan memang itu sudah gelap. Wahai Ali, Islam sudah akan runtuh dengan sebab engkau tak mampu membayar hutangmu karena cucu tercinta Rasulullah, Hasan dan Husain yang dijadikan tebusan akan menjadi budak saya. Maka Ali karramallahu wajhah, Masya Allah, orang yang senantiasa tersambung hubungan hatinya dengan Allah, dalam kisah tersebut ini menjadi salah satu di antara sekian banyak karomah yang Allah berikan kepada Ali. Maka Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada para malaikat untuk mengangkat kembali matahari yang tadi sudah terbenam, dimunculkan kembali sehingga nampak cerah. Maka Ali karramallahu wajhah beritahu kepada orang Yahudi itu untuk membuka pintunya, membuka jendelanya, melihat keluar. Silahkan dilihat dulu. Kalau ternyata memang kenyataannya seperti itu, maka Masya Allah, saya akan mengikhlaskan, merelakan semua jaminan saya. Maka orang Yahudi itu ketika membuka jendelanya, membuka pintunya, dia lihat Masya Allah, ternyata di luar masih terang. Maksud daripada kisah ini adalah mudah bagi Allah untuk menahan matahari, mudah bagi Allah untuk mengembalikan matahari, mudah bagi Allah untuk mempercepat matahari, untuk menguji kita semua. Maka Masya Allah, kalaulah ru'ya itu masih dijadikan sebagai alternatif utama, maka sekiranya tak nampak, kita pakai alternatif yang kedua. Tetapi Masya Allah, kita juga bukan mau datang untuk memecah bambu, membelah bambu, tidak. Tetapi kita mau meluruskan bahwasanya kalau memang kita mau berpegang, dan yang jelas tidak ada yang berani menentukan pasti
tanggal sekian, pasti di tanggal 2 hari Sabtu nanti itu adalah 1 Ramadan. Tak ada yang memastikan. Kepastian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisa sepekan kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Masih banyak amalia yang akan kita bahas. Kemudian setelah itu nanti kita masuk dengan bab zakat seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Kalau kita sudah catatkan nama Pak, kemudian Masya Allah kita bayarnya itu di bulan Ramadan, dilipat gandakan ganjarannya. 100.000 kita belanjakan, maka sama dengan 1 juta di luar bulan lain. Maka Masya Allah sangat betul sekali motivasi yang tadi diberikan. Kita catatkan nama, kalaupun nanti akadnya itu sudah masuk 1 Ramadan, karena kita mendapatkan fadilah dan keutamaannya, insya Allah akan lebih baik lagi. Semoga satu dari rukun puasa ini kita bisa pegang Pak. Dan kalau begitu kan nanti akan bisa kita tahu. Sudah mulai takut-takut kita, maniak sirah nanti. Bahkan terkadang karena itu sudah menjadi ketakutan Pak, insya Allah dalam 1 malam bisa jadi 10 kali niat. Sudah sholat isya niat, sebelum tidur niat, bahkan bela-belain bangun niat lagi dan sebagainya. Kenapa? Satu yang menjadi takaran, yang menjadi rukun, jangan sampai satu itu pun juga tidak tertunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Malikal mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Shalli ala sayyidina Muhammad afdal salawatika wa adada ma'lumatik wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. كذلك ورزقنا الاستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وفي لساننا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعلنا ما بين حولنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في آخر الشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أخرجنا مخرج صدق من الشعبان ودخلنا مدخل صدق في رمضان. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا وصل اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.